أجمعين أما بعد قال المؤلف العالم العلامة الحافظ البدري في كتابه سنة المؤمن رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة آمين. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Senjata Mukmin yang dikarang oleh Tuan Guru Al-Alim Al-Allamah Al-Hajj Husain Badri, dan kita sampai di halaman 84. Yang punya kitab silakan buka halaman 84. Masih berbicara tentang Asmaul Husna, dan kita masuk Asmaul Husna yang ke-88. Al-Ghaniyu, yang kaya atau yang terkaya. Al-Ghani artinya adalah maknanya yang kaya atau yang terkaya. Siapa yang kaya? Allah. Khasiatnya, barang siapa berzikir dengan dia seperti dikatanya ya Ghaniyu ya Ghaniyu atas penyakit atau bala pada badannya atau badan orang lain sebanyak 1060, insya Allah sembuh dengan segera. Nah, ada yang sakit apa umpama? Asam urat kan? Sakit hati pegang di hati. Sakit kepala, sakit apa aja. Nah, umpama di tangan atau ada bisul ya. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Berapa? 1060 kali. Maka insya Allah akan sembuh dengan segera. Bisa juga kita meruqyah orang lain. Ada yang sakit umpama, maka kita pegang badannya dia itu. Penyakitnya di mana? Nah, sekujur tubuhnya umpama sakit ya sih. Pegang di badannya, tangannya tak apa-apa begitu. Baca ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Berapa kali? 1060 kali. Maka insya Allah akan sembuh dengan segera. Dan barang siapa mengekali, arti mengekali itu barang siapa terus membaca ini dia, melazimkan, kontinukan membaca ya Ghani, berzikir dengan dia tiap-tiap hari siang atau malam, terserah mau siang atau malam. Berapa kali? 1000 kali. Insya Allah dikayakan akan dia dengan karunia Allah. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani 1000 kali. Mau siang boleh atau malam. Sempat aja ke 10 menit ya. Ya Ghani, 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 ya Ghani. Dan sampai 10 menit. Maka insya Allah Allah akan kayakan dia dari karunia Allah. Itu Ghani ya, yang kaya. Kemudian yang ke-89 asma Allah yang ke-89 Al-Mughni. Al-Mughni yang mengkayakan. Kalau Ghani yang kaya, Al-Mughni isim fa'ilnya yang mengayakan. Siapa yang mengayakan? Allah. Al-Ghani yang kaya Allah, Al-Mughni yang mengkayakan juga. Nah, karena bisa saja mungkin di dunia ini ada orang kaya, tapi dia tidak bisa membuat orang kaya. Dia cuma dirinya sendiri kaya, tapi dia mencari orang untuk menjadikan orang itu kaya susah. Nah, tapi Allah yang kaya dan Allah yang mengayakan, yang memberikan kekayaan kepada seseorang yang dikehendaki. Khasiatnya, barang siapa berpikir dengan dia seperti dikatanya ya Mughni, ya Mughni, tiap-tiap hari siang atau malam. Siang atau malam. Berapa kali?
1000 kali. Insya Allah kaya iya, dan tiada kosong tangannya selama-lamanya. Ini gak pernah kosong dari duit, ada aja duit. Itu istilahnya. Ya mukni 1000 kali, apalagi digabungkan. Ya gani 1000 kali, ya mukni 1000 kali. Ya gani itu pagi, pada 1000 kali, ya mukni 1000 kali malamnya. Maka Allah akan kayakan dia dan tidak pernah kosong tangannya selama-lamanya. Artinya ada aja berduit, ada aja berduit. Ya, kalau perlu tuh ada kan enak, tidak perlu isi duit banyak. Tapi ketika ada yang aman. Kalau banyak duit itu banyak pusing juga, takutan nyimpan di bank, takutan nyimpan di rumah, takutan lawan pencuri, takutan lawan bini, takutan jodoh ketahuan ini. Ini mungkai dapat duit, jadinya duit apa ini mbak abahnya duit sial atau kenapa duit sial? Aku sudah mau pati dan dapat jualan kan. Tapi kalau seandainya baca yang mukni, ya gani 1000 kali, ya mukni 1000 kali, ayat. Nah, buat ibu-ibu itu jangan mengharapkan laki. Nah, iya, gantung lawan Allah Taala. Mengharapkan laki susah. Kepada Allah mengharapkan. Nah, nanti bisa tuh datang rezeki itu bisa lewat kaki atau bisa lain lagi. Kalau Allah mengiyakan macam-macam caranya. Gani, gani 1000, mukni 1000. Dan barang siapa berzikir dengan dia 10 Jumat, tiap malam Jumat 10.000 kali. Ingatin 10 Jumat itu berarti berapa bulan? 2 bulan setengah. Setiap malam Jumat berjalan 10 kali. Berarti 2 bulan setengah kurang. Karena sebulan itu ada 4 minggu. Kadang ada 5 minggu. Anggaplah kita hitung berapa lama itu? 2 bulan setengah. 10 Jumat tiap malam nih. Tiap malam Jumat dibaca. Berapa kali? Mungkin tadi 10.000, bukan 1000, 10.000. 10.000 setiap malam Jumat sampai 10 kali Jumat. 10.000 ya mukni nggak sampai sejam. Nggak sampai. Ya, paling setengah jalan. Kalau bacanya lancar aja ya mukni. Insyaallah setengah jam lah. Apa khasiatnya? Insyaallah zahir baginya bekas kekayaan mengiringinya. Artinya tuh kekayaan itu selalu mengiringi dia. Nah, bagi hubungan kita yang malas pegawai amalkan ini. Ya. Bisa kan? Boleh. Kita mengharapkan ini. Apakah kita pegawai juga? Iya, kita pegawai. Makanya ada ulama ya. Guru, ya ini pegawai apa guru? Kata siapa ada? Ya ini pegawai apa guru? Kata gurunya aku pegawai. Pegawai apa dia? Pegawai apa? Amalan nang pegawai ya sih. Apa boleh kayak kamu pegawai nang membanting tulang yang keras ringan. Siang jadi malam jadi siang. Aku biasa tidak ada kayak sini. Aku pegawai. Jangan dikambing karena aku ada pegawai. Aku pegawai juga. Tapi pegawai kepada Allah, mengurusi urusan Allah. Dikit saja. Tiba-tiba nanti ada orang nama Antari. Kan nyaman tuh begitu hidup. Ada tapi susah. Anda makan sate, Anda dari malam pada anaknya makan sate besok. Tapi suka orang Antari sate. Sampai ayam kampung lagi. Misalnya kalau sudah sampai makamnya, ada mau konsep salat yang langsung jadi. Potongan kita ini jauh lawan Allah Ta'ala masih susah. Tapi perlu dibuktikan. Jadi amalan ajar guru kita bahaya itu. Amalan itu ajar guru. Kalau usaha pengarangnya itu ngetes jadi jangan.
Coba, jangan kalimat coba, kalimat tes jangan. Kalau mohon Allah Ta'ala jangan berpandang kalimat tes, jangan berpandang kalimat coba. Tapi buktikan. Kalau buktikan itu pasti tuh. Tapi kalau tes, nah kalau ada orang itu kada berhasil, ambil itu. Kada berhasil berarti. Padahal sebenarnya bukan kada berhasil aja. Cuma kita kebanyakan dosa. Lalu yang ibarat kata orang tadi beramalan di sebelum ini beramalan, sedikit beramalan dikit tiba-tiba nyampe sampai langsung. Kenapa? Karena ada dosa. Tinggal menyeberang saja cek sampai. Kalau kita ini kebanyakan dosa, berputar-putar dulu, berkeliling-keliling, dosanya sebanyakan. Jadi amalan ini menghabiskan dosa. Menghabiskan dosa, sudah habis dosa, hanya dia berdekat. Tapi kalau orang yang sudah tak ada dosa lagi, namun Allah Ta'ala itu ma tashtahil anfus, apa yang dikehendakinya Allah kabulkan sudah. Sebelum berucap hanya di hati kabulkan. Apalagi sampai sini berucap. Kenapa? Karena bersih. Coba lihat anak bayi dan anak kecil. Kita lihat anak bayi itu, dia kan tidak bisa berpikir, tidak bisa apa-apa. Dia cuma tawakal aja. Karena dia masih kecil, dia tawakal kepada orang tuanya. Sebelum dia minta susu, mamanya memberi susu dahulu. Mamanya memberi susu. Kalau bisa mandi, kalau bisa bapak, mamanya akan menggantinya. Nah itu tuh kalau orang wali itu tuh kalau sudah sampai kayak anak bayi dia, lawan Allah Ta'ala nih. Bayi, kayak di hadapan Allah Ta'ala itu kayak anak bayi. Seperti seorang bayi di hadapan orang tuanya. Mau mandi, belum saatnya, apalagi belum bau sudah dimandi lawan mamanya. Belum lapar diberi makan lawan mamanya. Anak bayi. Coba danau sudah kayak potongan kita ini. Entah makan cari seorang ya mamanya. Kamu sudah danau, cari begawi sana. Tapi kalau masih halus bisa ya. Nangis sedikit didatangi, tertawa dihimungi, membalik nih, guring-guring kebalik, membalik apa dari rusak. Sari ke mamanya kan ada apa pintarnya anak mama lah, sudah bisa merapit kain. Pakaian itu dirapit, ada cari mamanya, menyusup, ikut kawan anaknya, wah, pintar lah, ikut sudah, ada carinya. Kenapa? Rezekinya ditanggung, apanya makan, minumannya, pakaiannya, apa nak hendak ditanggung lawan orang tuanya. Begitu juga kepada seorang wali dia kepada Allah Ta'ala. Kenapa bisa ditanggung? Karena bayi tadi kadang-kadang dosa. Maka kalau kita punya hati bisa angkaya baik di hadapan Allah Ta'ala, mantap sudah. Belum kita menangis, langsung Allah Ta'ala datang memberi apa yang kita. Belum kita lapar, Allah balik. Bisa kan anak bayi itu minta baju, minta makan, nggak Owe aja, datang orang tuanya. Sebelum menangis sudah dibalik. Kenapa bayi seperti itu? Karena ada dosa. Bila bangun kulit harum anak bayi. Ada mandi 3 hari bau ketek, tetap harum. Paling nyaman dibawa ketek itu dicium. Bantalnya 3 hari sebulan kada dicuci. Bantalnya itu nang bikin kangen. Jangan ada nang bisi anak halus tuh. Bantalnya itu bau liur anaknya, kayak apa? Bau liur anak tuh, ada apa? Ini nang bikin kangen ini. Makanya dia Nabi itu bau anak bayi itu bau surga. Maksudnya apa? Ngangenin. Ya, bikin apa namanya itu? Karintangan bayi. Nah, jadi kalau kita beramal tadi kenapa kada berhasil, belum berhasil, bukan kada berhasil, belum berhasil, karena dosanya banyak, putar dulu dari sana kembali. Amalnya kada mau nambus, tapi kalau sudah habis dosanya, hapus gitu.
dia pilih mana itu. Apa mana ada begali, ayo bapak. Ada begali lagi kan di rumah aja bapak. Boleh, asal yakin. Dan pasti terjadi itu, pasti jadi. Bukan coba, buktikan. Jadi dulu jangan kalimat coba, jangan kalimat apa namanya itu tes, ada buktikan. Dan barang siapa berzikir akan dia dengan hatinya ketika jima, insya Allah kasih istrinya akan dia. Jima, tahu lah jima ya? Melakukan hubungan badan, ya mukti. Ketika berjima atau amalan itu dalam hati nih, ya mukti. Ada juga orang yang mengucapkan itu ketika dikirnya itu alhamdulillah. Dikirnya dalam hati nih. Napas dia hingal-hingal, tapi dalam hati alhamdulillah. Itu namanya katanya kenapa mencoba syukur nikmat yang Allah berikan, nikmat yang ini. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur dengan nikmatku, aku akan beri lagi tambahannya. Bisa tambahan yang di situ, bisa tambahan yang lain. Paham maksudnya? Karena dulu ada tahun berapa kita ke Mertapura, Jasidin, kamu kalau hendak melakukan hubungan badan itu berzikirnya alhamdulillah. Ketika keluar, ketika keluar baca alhamdulillah. Berzikir dalam hati. Aku Jasidin itu aja malam hari Jasidin. Ini keempat Jasidin. Yang ganti bapak-bapak yang makan malam ganti. Ya alhamdulillah ini keempat Jasidin. Benar Jasidin. Menunjukkan orang kita. Bini. Nah, jadi gitu dikira-kira. Jadi dikirnya yang murni. Kalau seandainya melakukan hubungan badan. Dalam hati, insya Allah kasih istrinya akan dia. Jadi istrinya itu pada suatu penyalikan. Pengertian lawan kita. Belum kita minta paham sudah dia. Nah repotnya kalau ada paham, laki yang ada paham lawan bini ada paham lawan laki, kacau banget. Kulit ketika lupa menyerangi kopi apa ada juga. Mula kopi, ulah seorang. Aku Yuna, mau nyari satu anak mau tapas, suruh kopi lagi. Sakit hati gitu kan. Tambah sudah kopi lagi rasanya. Lagi pahit manis tambah. Nah, kembangkan. Jadi kalau dia isi laki, isi bini penyarikan, kembangkan itu. Sebaliknya begitu juga. Kalau nang bini lawan laki, berpikirnya yang murni tadi. Ketika beriman, dalam hati yang murni, maka laki dia ya Allah sayang melawan bininya. Nah, anak muda apa dibalik lawan laki? Nah, maka kepala malam bulan. Besok belum puasa lagi, Senin puasa. 90 al-mani' yang menegahkan, mani' yang melarang, menegahkan. Artinya yang menyetop. Makanya kalau kita pergi ke Mekah sana, mamnu dukhan, dilarang merokok. Al-mani' yang melarang, yang menegahkan. Maknanya yang menegahkan, yang melarang. Khasiatnya barang siapa membanyakkan berpikir akan dia, seperti dia baca ya mani' tiap-tiap hari atau siang atau malam, insya Allah ditegakkan daripadanya tiap-tiap Allah. Ada ditentukan berapa zikirnya sih? Ya mani'. Ini kalau seandainya perubahan ada yang tinggal di tengah hutan atau begawi di mana ini di hutan,
atau pegawai di lautan, lokasi-lokasi berbahaya nih ya, pikir Yaman, banyak yang berpikir ya udah belas hari ke 1000 Yaman, maka insya Allah dia akan dihindarkan dari segala yang memudaratkan dia. Apalagi orang yang arahnya pegawai di hutan, orang yang mencari madu di hutan, orang mencari macam-macam. Sarang walet dulu bahaya, banyak walet di hutan masuk di goa. Nah, pokoknya dia tertegah dari apa saja yang bisa memudaratkan. Amalkan yang ada 1000 kali lah sehari atas malam. Dawiyat yang berisiko tenang, yang tengah laut, di jalan, supir, ojek, dengan berisiko atau ojek kenapa? Kalau ada apa-apa di tengah jalan uyuh apa bisa mengantuk, bisa apa namanya di jalan berisiko tinggi. Intinya yang punya resiko di dalam pekerjaannya bagus amalkan, diamankan. Dan barang siapa ditegakkan daripada menghasilkan kehendak, maka mengekali berpikir dengan dia banyak-banyak. Pagi dan sore, insya Allah hasil kehendaknya. Jadi gini ya, ada orang punya kehendak, ada punya cita-cita, tapi rasanya itu berat mendapatkan itu. Ibarat kata pepatah, hendak hati membelah gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Jadi orang dari kehendak ada, kemampuan kehendak ada, kemampuan tidak ada. Ya, ada orang umpama ya, lakian, sugi kada, alim kada, bungas kada, cuma dia cinta lawan dia, mana dia bungas pulang. Nah, gimana caranya nih? Coba amalkan yang mana? Kehendaknya anak begini, lawan nang bungas kada. Cuman kira-kira diterima, kada datang lah. Cuman dia tahu diri juga kalau seorang kada alim, kada bungas, kada kaya, berdatang lawan lebihnya nang bungas, nang kaya, orang tuanya alim pulang, pikir-pikir, insya Allah ditolak ya. Tapi kalau memang nekat itu, sebenarnya bukan nekat, yakin berhasil. Kalau dia memang yakin seperti itu. Nah, jadi baca Yaman. Jadi kalau ada barang siapa yang dicegah daripada menghasilkan sesuatu, dia rasanya nggak bisa menghasilkan. Cita-citanya kayaknya nggak mungkin berhasil. Banyak dibaca Yaman. Maka insya Allah berhasil tuh dia mendapatkan cita-citanya. Ada bahari kisah. Jadi seorang pemuda ini jatuh cinta dengan seorang putri raja. Padahal laki-laki orang miskin. Si raja ini kebetulan orangnya bijaksana. Namanya putri raja kan bukas. Kata gulur terus kulitnya bersih, kelihatan bercahaya, glowing kata orang zaman sekarang. Bukan saya. Si pemuda ini bagaimana? Anak putri raja ini. Tapi anak pemuda ini nekat dia hormat kepada orang tuanya, kepada lalu banyak makhluk kayaknya. Dia tuh cinta sama anak raja itu. Dia mempunyai kami nakai, ingat-ingat antara perubahan raja lawan cintanya antara langit lawan sumur. Kalau langit lawan bumi itu masih lumayan. Kalau dalam sumur itu kan jauh ke sumur. Artinya jauh harapan kamu nak menikah lawan anak raja. Cuma main dulu kan bisa lagi menahan. Namanya cinta yang main. Ayo kalau main, kita melamar main.
Raja itu raja bijaksana, bukan raja yang ada bijaksana. Baiklah rakyatnya. Ayo aja mamanya, karena mamanya sayang lawan anaknya berbakti lawan mamanya. Ayo aja mamanya kita ke raja. Datang ke raja, ada apa? Kata raja. Dan mamanya, maafkan kami raja, ulun datang ke sini hendak menyampaikan hajat anak ulun. Apa aja dikatakan? Kalau aku bisa membantu, aku kabulkan hajat. Sambil menggigil mamanya kepada raja, anak ulun ini umurnya sudah sampai untuk menikah. Alhamdulillah, sudah ada jodoh kan? Sudah tetap jodohnya. Menurut dia, cuma kalau tahu diterima adanya. Jaraknya siapa? Nang itu kehendaki lebihnya itu. Mohon maaf raja kalau langsung siapa? Tanya saja. Jar mamanya ini, ya, anak dia. Anak ulun jatuh cinta lawan putri dia. Sengaja yang sehari kada, menolak kada, karena kalau menolak di susah lagi, karena kan raja bijaksana nih. Sambil tersenyum raja berkata, begini saja jadinya. Anak itu pun sebenarnya sudah pantas untuk menikah, dan dia sebenarnya anak yang baik. Anda menikahkan lawan siapa saja boleh. Jadi kamu ada kesempatan untuk menikah lawan anakku. Cuma terus terang lah, aku minta syarat. Ya raja nih, menolak tapi secara halus nih. Kalau terang-terangan kan ada caranya mana? Raja menolak secara halus. Apa syaratnya? Ya raja, kalau anak dia nih, anak laki bisa memberikan permata, mutiara bukan permata, mutiara sedikit mutiara. Menerima amaran dan dia, amarannya dan aku akan nikahkan untuk dikeluarkan sama dia. Berikan kami satu mutiara. Itu aja mahalnya. Nah, sambil berkaca-kaca, mamanya lawan anak ini berhadapan-hadapan, kira-kira berhasil berada di mana mencari mutiara. Makan minumnya sehari-hari susah, mencari mutiara. Gih raja, ajar raja, aku beri waktu sebulan. Kalau kita berhasil, alhamdulillah. Kalau kita berhasil, kita katakan minta maaf lah. Gih raja, boleh kaya. Pikir-pikir, anak ini lawan nomor dari gimana? Nah, raja ini menolak ada, mengiyakan ada. Kalau mengiyakan, syaratnya dari batu mutiara terang. Ya mutiara ya. Ya. Biar mamanya begini aja mah. Dia doakan ulun. Doakan ulun anak mencari mutiara. Gimana ya kamu mencari mutiara mana? Di laut lagi, gimana lagi? Mutiara kan adanya di laut. Gimana kalau mencari ulun anak menguras laut itu naik? Ulun kuras laut itu dengan izin dia. Nah, makanya sehati dua mengizinkan daripada sudah kejar namanya gila pun manahan bergila lawan anak raja, mana gila lawan anak dikuras, kembali dapatkan mutiara dari hasilnya. Sahabat namanya, mudah-mudahan kalau berhasil pakai. Aneh bin ajaib, saking dia yakinnya itulah mana berbakti lawan Allah. Ambil ember di rumah, bawa ke laut pantai sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kuras ke laut tadi. Kalau kita logikanya, kalau kita ambil banyu di laut, kita buang ke pantai, kira-kira berkurang ke laut tadi? Berkurang. Biar diambil laut tadi itu 1000 kapal tanker mengambil laut tadi, kalau berkurang laut tadi itu banyunya, kemana larinya? Aneh bin ajaib, ini guru kisah bahari, tadi mana guru bahari kisah itu dapat kitab di mana? Aneh bin ajaib, laut itu menurun, laut tadi bersurut. Ikan yang dalam ini apa tumbuh berapa? Kalau tumbuh apa? Ribut. Airnya habis nih. Kalau ada air makin kita di laut gimana ini? Jadi sepakat ikan ini cari tahu mana kok bisanya air laut ini jadi surut. Melihat, si pemuda tadi menguras laut. Ucapkan ikan yang diizinkan Allah Ta'ala memanggil dia lawan ikan. Dijadikan, ya bulan, pemuda, ada apa ini? Kalau
kami ini hendak membunuh kami belakang kanan laut ini sampai airnya habis begini. Kenapa dikuras laut? Ada apa? Perlu apa? Ya pemuda, aku minta mutiara aja. Aku nak ambil mutiara tuh, nah gimana caranya? Jadi ikan di laut, ikan mau mutiara kan? Ada kan? Sudah, cukup gini aja sudah. Jangan lagi dikuras laut tadi. Sampai di sini aja sudah. Kami akan mengambil mutiara. Berapa yang kamu hendak? Ada banyak-banyak sini aja. Coba kalau kita ditawarikan berapa ikan hendak? Oh, berapa? Itu kita. Rakus. Kalau pemuda ada. Si biji aja jalan. Saya pemuda tadi. Akhirnya ikan-ikan itu memberikan mutiara. Dapat mutiara tadi, boleh ke rumah. Mak dapat main mutiara. Gimana ya kamu dapat? Kuras kau tadi naik dengan berkat dia. Mamanya setengah kali percaya itu. Tapi takdirnya terjadi itu. Besok pada sawah sebulan kan sehari deh. Besok datang pemuda ini ke kerajaan. Raja mutiara. Maharnya mutiara tadi. Dengan raja ini, gimana ikan dapat ini? Diceritakan oleh siapa? Diceritakan oleh anak. Karena berbakti lawan orang tua. Ya raja, sudahlah. Aku terima ikan sebagai mantuku. Silakan ikan menikah dalam putriku. Dan memang orang seperti ini aku cari. Karena dia berbakti lawan orang tuanya, berbakti lawan Allah Ta'ala. Maka raja pun menikahkan putrinya dengan pemuda tadi. Akhirnya apa? Semuanya bahagia. Kalau Pak Anda kayak begitu kita lah bacakan nyaman ini. Nyaman. Supaya berhasil. Lanjut. Dan barang siapa berpikir dengan dia, dengan hati, jadi dengan dewasa, dengan yaman, berpikir membaca yaman, apa dalam hati? Berapa kali? 61 kali. 161 kali. Insya Allah hilang barang yang antaranya dan antara istrinya daripada bermarah-marah. Artinya kalau ada laki bini cekcok harus laki bini. Ya, anak bercerai saya, lawan bini, lawan laki bini saya, lawan bininya, bini saya, lawan lakinya. Cuma ada masalah terus karena ada saja orang berkelah itu. Bisa saja karena ada faktor sihir. Ada. Karena ada sihir dan memecah belah rumah tangga orang tua. Nah, jadi macam-macam problem di rumah tangga. Kalau 10 tahun pertama itu problemnya paling-paling masalah keuangan biasa ya. 10 tahun kedua orang ketiga. 10 tahun kedua itu mereka selingkuh. Apalagi Ustaz Akhlak itu sekarang ceramahnya itu layanan putus sudah sihir. Jangan nonton layanan putus apa kan? Nonton layanan putus kali ini film yang selingkuh itu. Ada nonton saya keluarnya. Nah, jadi ibu-ibu serta serabit, ibu-ibu jangan nonton layanan putus nanti biar curiga terus lawan kita yang baik-baik ini. Kayak punya selingkuh aja. Itu 10 tahun kedua itu dicoba dengan orang ketiga. Macam-macam tuh orang kedua, orang ketiga. Nah 10 tahun ketiga hanya aman biasanya. 10 tahun yang ketiga biasanya aman. Sudah Tuhan. Paling-paling cobanya garing saja. Coba ini bisa dicucu di anak nanti. 10 tahun ketiga itu di anak biasanya. Bukan lagi bini di anak. Anak sudah kenal, dinikahkan, pada tahu-tahu lawan mama abahnya. Biasanya di anak. Jika di awal, di anak. Kalau 10 tahun pertama, di rumah tangga cobaan ya paling-paling masalah ekonomi. 10 tahun kedua, orang kedua sudah orang ketiga. 10 tahun ketiga, biasanya laki ini itu aman-aman aja. Ada lagi tapi mau kelahi, itu hasilnya. Cuma biasanya itu nanti di anak, di cucu lagi. Anak lawan cucu tentang keadaan itu sangat baik. Jadi keren banget. Nah jadi kalau ada masalah lawan laki ini, amalan yang pertama tadi apa ya? Ketika jima membaca apa tadi? Ya mughni. Berapa kali mughni ya? Berapa tadi mughni? 61 kali. Tujuh kan? Hah? Bukan, ketika berjima tadi itu bacanya ya mughni.
Karena disebutkan berapa, pokoknya dalam hati yang murni, yang murni, murni. Jadi kalau ada masalah di rumah tangga supaya kasih sayang nih, nang bini berpikir dia murni, nang laki berpikir dia murni. Pikir. Ketika belum mau badan, yang murni, yang dalam hati nih. Jangan dalam lisan, kalau dalam lisan pada di hati. Nah, itu. Kemudian kalau ada masalah di rumah tangga dan sebagainya, baca ya mane berapa kali? 161 kali. Di mana bacanya? Di hati juga. Tapi bukan waktu dijimah, waktu kapan? Santai-santai kapan? 161 kali. Maka insya Allah hilang barang yang antaranya dan antara isinya daripada bermalam. Jadi kalau ada orang menaruh sesuatu benda, anak misalkan mati bini itu, sihir, ruah dia. Kalau ada orang ketiga, ruah dia, hancur dia. Ada 161 kali. Jangan yang dalam hati dia. Dalam hati. Sampai waktu ya. Sekian dulu, 1 menit lagi sampai waktu. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita semua ini di kesempatan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumid din arji'ha ilayna kullama nahda ilayna wa ja'alna min al-'amil bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada